Untuk terkait permodalan ya kembali ke masing-masing sih. Kalau misalnya dia planningnya sudah matang, proyek apa dia bikin proyeksinya sudah bagus bahwa ketika dia ngambil pinjaman itu sudah dipastikan bahwa dia akan mampu untuk membayar angsurannya dan ada perputarannya, ada keuntungannya, ya monggo silahkan. Tapi kalau memang teman-teman tidak yakin dengan itu ya jangan dipaksakan. Kalau bisa, kalau misalnya kita ada katakanlah aset lain yang bisa kita gunakan untuk modal, ya gunakan itu terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kepepet sudah nggak ada apa-apa, ya yang penting punya proyeksinya lah, punya perhitungannya. Kira-kira nanti dalam jangka waktu 1 tahun, katakanlah pinjaman dalam jangka waktu 1 tahun, bisa nggak mengangsur setiap bulannya, atau misalnya pinjamannya dalam bentuk tempo, nanti setelah 1 tahun baru mengembalikan. Yakin nggak ketika dalam 1 tahun usaha yang dia jalani ternaknya itu nilainya akan cukup untuk menggantikan nilai pinjaman dan sekaligus bunganya lah, katakanlah gitu. Lanjut lagi tadi ketika untuk akses permodalan, kalau misalnya kita tidak yakin dengan pengajuan kredit, kita tidak yakin mampu untuk membayar baik pokok maupun jasanya gitu kan, ya jangan dipaksakan juga. Tapi itu nih, kalau kita mau usaha, kalau misalnya kita ada uang dingin lah bahasanya ya, sering teman-teman peternak yang membahasakan itu uang dingin bukan uang panas. Intinya uang yang daripada hanya kita simpan, lebih baik kita investasikan. Nah, gunakanlah uang itu, uang yang tidak terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kita mulai untuk investasi dalam bentuk ternak, baik kambing maupun domba. Insya Allah ya akan lebih santai ketika kita menjalaninya. Intinya kita tidak dikejar harus mengembalikan sejumlah uang atau modal itu kepada si pemberi pinjaman gitu kan. Tapi kalau misalnya ada temen yang kalau enggak ibaratnya ada orang kan yang tidak, ibaratnya kalau orang kepepet orang bakalan melaku, ya monggo silahkan. Itu kan kembali ke temen pribadi sendiri-sendiri gitu kan. Ada orang kan yang merasa kalau dia dikejar target dia akan lebih semangat untuk bekerja, monggo. Tapi kalau memang basicnya itu hanya sebagai pekerjaan sampingan, terutama kalau buat saya sendiri ya, saya tidak bisa memberikan contoh buat orang lain. Kalau buat saya sendiri, karena ini adalah ya bisa dikatakan masih pekerjaan sampingan, ya kita lebih baik menggunakan uang yang sifatnya uang dingin itu tadi, uang yang bisa kita investasikan, tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Jadi saya seperti itu. Mungkin dari Om Yudi akan memberikan gambaran yang berbeda lagi, karena ya balik lagi ke masing-masing individu. Ini kalau saya Hartono Farm sendiri, kenapa saya memutusin beternak domba, kambing? Saya memutuskan untuk resign kan, gitu kan, untuk pensiun kan gitu kan. Karena saya yakin peternakan kambing domba ini diberkahi dan memberkahi. Kalau sudah konsepnya diberkahi dan memberkahi, kalau sampai untuk pinjam, apalagi ke bank, kalau mohon maaf, kalau orang-orang yang beragama kan nggak berkah, bener nggak? Kalau saya pribadi, saya mending jual aset, nggak apa-apa. Orang bilang teman-teman, oh jual mobil, jual rumah buat usaha kambing domba. Kalau saya nggak ada masalah seperti itu. Mau diomongin, oh pedusnya mangan sertifikat, pedusnya mangan BPKB kan gitu kan, nggak ada masalah. Kita bisa beli lagi, gitu kan. Semua kan kita bisa beli kalau usaha kita lancar gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, Hartono Farm, saya
Dan insya Allah jangan sampai lah pinjem ke bank untuk mengembangkan peternakan. Karena apa? Kalau pinjam ke bank itu tiap bulan kita harus ngangsur, bener nggak? Kalau bisnis prosesnya belum jalan, kita dari mana? Bener nggak? Kecuali memang sudah berjalan bisnis prosesnya, kita mau kembangin, beda lagi ceritanya. Tapi kalau Harta Nova beda lagi juga. Saya mending investor, buka keran, investor masuk dengan prospek seperti ini, gitu kan? Saya mending seperti itu daripada saya mikir, istilahnya nyekolah ke sertifikat lah gitu, sekolah ke PKB, saya nggak mau. Saya mending, ya karena itu di basicnya peternakan kambing domba itu diberkahi dan memberkahi. Kalau sudah ada unsur, mohon maaf ya tadi bunga riba, kayaknya enggak saya gitu kan. Ini saya jual aset nggak apa, orang bilang saya jual rumah, jual mobil, jual motor buat membangun usaha nggak apa-apa. Kalau motor, mobil, rumah itu kalau usaha kita udah jalan, kita bisa beli lagi kok. Kenapa tidak? Kenapa kita malu untuk ngontrak? Kenapa kita malu untuk istilahnya rekoso dulu? Intinya itu niat dulu. Kalau emang kita yakin, ya jalanin. Kalau saya sih belum ke arah ke kur atau peminjaman ke bank, belum ke arah situ. Saya mending saya punya aset apa, saya jual dulu. Ya udah, kita selama kita berproses, kita kumpulin dulu. Kalau saya kan dari dulu emang nggak pernah hubungan dengan bank, apa-apa cash karena apa? Ya saya nggak mau berhubungan dengan bank dulu. Prinsip saya pengen sesuatu, mending saya tabung, saya simpen, ada bayar beli, ada beli seperti itu. Jadi lebih di pikiran kita itu, di otak kita itu lebih santai, lebih adem ayem, nggak mikir angsuran. Orang-orang kan, mohon maaf nih, mikir angsuran BRI. Wah, ada yang tadi kadang Gesang bilang kan, kalau nggak ada itu saya nggak semangat. Kan masing-masing berbeda loh, iya toh. Kalau saya berbeda juga. Kalau saya yang umur manusia kan paling prioritas 5 tuh. 70 maksimal 80 lah. 80 itu kita nyusah-nyusahkan anak bojo kan. Ya kalau saya sih, misalnya saya umur 65, saya kan dari dulu doanya jangan sampai tua-tua mati nih. Karena apa? Saya nggak mau nyusahin anak istri kan gitu kan. Jadi saya sekarang umur 42. Berarti kalau misalnya 65 kan tinggal berapa tahun lagi kan? Bener nggak? Jadi kalau sampai kita ninggalin utang itu kan kayak malah jadi beban, repot, nyusahin gitu kan. Jadi menurut saya, ya apa adanya dulu. Kalau misalkan mau mulai usaha nggak apa-apa. Misalkan mau usaha, mulai dulu, ada penghasilan utama. Ya penghasilan utama dulu ya sampai sekarang ini dijalankan. Misalkan mau buruh, mau apapun itu, semua kan berproses. Semua kan misalnya saya buruh, saya tani, ya nyicil satu dulu indukan yang hamil, mana tadi telu, hiji tadi telu dari 6, kan gitu kan. Lama-lama ini banyak toh. Dari situ kan kita belajar manage pakan gimana, manajemen pakan gimana gitu kan. Jadi dari situ nanti kan berproses, ya lama-lama kan bisa gede ternaknya gitu kan. Seperti itu kalau ada di Harta Nova. Jadi mungkin agak berbeda dengan orang-orang. Saya nggak apa-apa sih dibilang pedus mangan sertifikat. Tapi lebih di pikiran tuh lebih nggak ada beban. Lo mikir angsuran, aku nggak ada mikir angsuran, gitu kan. Jadi santai aja, gitu, hidup santai. Jalanin apa adanya, nggak usah mikir gengsi. Karena apa? Kalau kita pun sudah beternak, sudah sukses, kata teman saya Ustadz Sarijo itu dulu, jangan pernah menaikkan gaya hidup kamu. Sederhana aja gitu kan. Seadanya aja kita jalanin apa yang di depan mata kita seriusin, kita fokusin. Kalau kita sudah sukses, misalnya kita mulai lifestyle-nya bergerak lagi mulai ke atas, beli motor yang harus build up, ya repot. Ya bener nggak? Bener. Ya, kita santai aja, gitu, mengalir aja. Terus hal terpenting nih, ini kan pada intinya kami bertiga itu sepakat ya sebenarnya bahwasanya
beternak ini bisa menjadi sebuah pekerjaan utama. Nah, sekarang menurut Mas Yudi Hartono Farm dan juga Mas Hami Kandang Gesang, hal tendensius apa yang paling mendasari untuk seseorang itu berani menjadi seorang peternak atau beternak yang bisa menjadikan sebuah pekerjaan utama? Hal yang paling mendasar apa? Monggo silakan. Siapa dulu? Gesang. Monggo terserah. Ya gampangannya gini ya, ternak itu kan endingnya tetap urusan kebutuhan pokok ya, kebutuhan makan gitu kan. Selama populasi, selama apa ya terus berkembang, kebutuhan pangan terus bertambah, otomatis ya prospek ke depan untuk ternak itu akan sangat terbuka lebar untuk pemenuhan kebutuhan pangan itu tadi gitu kan. Selain itu juga yang sudah dibahas di sebelumnya juga kita bersyukur banget gitu kan, kita berada di negara yang mayoritas Muslim gitu, karena itu memang tidak tergantikan untuk kambing domba itu untuk pemenuhan syariat agama dalam bentuk akikah maupun kurban. Seperti itu sih gampangannya kalau saya. Nah, selain juga apa ya passion juga gitu kan. Kalau memang sudah passionnya pengen ternak gitu kan, mau gimana pun gitu kan, ya insya Allah itu akan tetap Wani-wani baik. berani saja gitu mencukupi kebutuhan itu. Kita coba proyeksikan lah dalam beberapa tahun ke depan itu akan seperti apa. Tuh, silahkan Om Yudi. Kalau Mah lali kan. Apa Mas yang paling mendasari ki? Jadi kan gini, usaha kan banyak usaha itu kan. Kita kan entrepreneur toh. Iya no. Bener nggak? Kita kan sekarang kan mindsetnya kan pengusaha kan gitu. Pengusaha di bidang peternakan kan gitu Iya. kan, mindsetnya kan. Jadi menurut saya sih kalau dari Hartono Farm sendiri pribadi, kenapa sih harus kambing domba? Kita kan banyak ada peternakan ayam, Ya. ada peternakan Sapi. bebek, ya, yang gede sapi kan itu kan. Kita kan pilih-pilih kan. Kalau Hartono Farm sendiri kan gini, kenapa memilih kambing domba dijadikan usaha kan gitu kan? Karena apa? Satu, kalau ayam tergantung dengan pakan. Nah, kalau pakan pabrikan, menurut saya kalau sudah tergantung dengan pakan pabrikan, kita akan termonopoli dengan cukong-cukong di atas. Ya. Gitu kan. Pas harganya pakan naik, telurnya turun. Ya kan? Nah, iya bener nggak? Ya kan? Nah, intinya seperti itu. Terus resikonya juga menurut saya nyawa lebih banyak akan lebih berisiko. Kenapa nyawa lebih banyak? Dengan misalkan beli induan atau beli doro 1.500 atau 2.000 lah gitu, kambing ya. Kalau beli ayam kan banyak itu, Ya. Iya. berapa ratus kan? Ya menurut saya satu nyawa lebih gampang ngurusin daripada 100 ekor nyawa, gitu kan? Gitu. Kenapa nggak sapi? Sapi modalnya terlalu gede bro. Aku wis tahu. Aku wis tahu. Nah, sapi, jadi kan kita kan harus punya manajemen resiko tuh. Iya. Manajemen resiko itu mana kita harus pilih resiko mana yang kira-kira aman buat kita kan gitu kan. Jadi kalau ketika kita punya modal 15 juta dibalikan sapi satu, ya kan, breeding lah gitu lah, sama-sama breeding. Kalau dibeliin domba kan 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor tuh kita kan misalkan dalam waktu sama-sama waktu setahun itu dia baru manak loh sapi. Benar, 9 bulan toh? bulan. 9 bulan toh hamil, kalau itu kan 5 bulan. Setahun itu kita sudah bisa jual anakan kalau kambing domba. Kalau sapi baru nyeprot. Gitu kan. Jadi dari segi perputaran Uangnya lama. bisnisnya aja lebih gampang. Bener. Kambing domba. Bener. Plus kambing domba itu nggak perlu nimbali letong. Nggak perlu bersihin kotoran tiap hari pagi atau sore tergantung peternaknya kan. Karena saya terus terang kekurangan fisik saya kan saya habis operasi pinggang toh, tulang belakang toh. Jadi saya terkendala itu. Jadi ketika saya mau memilih sapi, pertama saya nggak kuat fisiknya. Plus sapi itu saya nggak jelek-jelekin ternak sapi ya.
semua kan pasti kan sudah pemilihan kan sudah sendiri-sendiri, sendiri-sendiri punya kan. dasar landasan untuk memutuskan Jadi itu kalau sendiri-sendiri sih. kenapa ya tadi dibahaskan kenapa kambing domba kan gitu kan? Ya pertama kan dari pakan aja lebih banyak sapi. Ya kan sapi satu pakan bisa satu kali makan bisa 12 kilo 14 kilo. Ya kan? Itu bisa buat 10 kambing kan gitu kan istilahnya. Jadi pertimbangan saya itu kenapa harus kambing domba? Karena saya punya manajemen resiko. Manajemen resiko ya pemilihan usaha mana sih yang kira-kira berisiko tinggi, berisiko sedang kan gitu kan, berisiko rendah kan gitu kan ya. Ya itu yang tadi kadang-kadang bilang permintaan banyak, kita harus supply juga banyak juga kan gitu kan. Supply and demand kan harus balance toh ya, gitu kan. Jadi gitu. Jadi putuskan ya itu. Itu teman-teman, karena saya dulu terus terang Mas Yudi, Mas Ami pernah nyoba sapi gitu kan. Ternyata satu, modalnya itu terlalu besar. Kedua, saya bilang perputaran uangnya terlalu lama itu karena breedingnya itu kan ya tadi sapi nunggu 9 bulan gitu. Apalagi kalau untuk cuaca di Semen Gunung Kidul, kalau mau di luar breeding susah ya kan, paling banter ya breeding sama fattening. Kalau milking itu ya susah ya kan, cuacanya nggak nyocok gitu. Nah itu saya dulu pernah nyoba itu. Nah tapi intinya kita bertiga di sini tuh orang ngojok-ngojoki gitu, sekedar membuka wawasan, sharing gitu kan, sharing berbagi ilmu pengalaman. Bener, berbagi ilmu. Ini pertanyaan terakhir, jawab singkat, padat, dan jelas. Berarti pertanyaan diskusi awal yang kita buka tadi, apakah beternak atau menjadi peternak kambing dan domba itu bisa menjadi pekerjaan utama? Bisa. Saya pun juga sepakat gitu kan. Sudah banyak contohnya kok yang sudah besar dan sudah stabil selama bertahun-tahun. Cuman kan memang susahnya adalah memulai apa yang kita bahas dari tadi. Memang susahnya itu memulai dan bagaimana memanage sehingga usaha ternak kambing domba itu bisa menjadi penghasilan utama. Kalau melihat contohnya tetap ada, bisa seperti itu. Mas Yudi? Udah tadi bisa kan? Bisa. Kan singkat, padat dan jelas. Bisa. Bisa ya, karena saya sudah menjalani kan? Sudah menjalani. Sudah tidak diragukan lagi. Kalau kan, kita kan masih betul. banyak argumen Kalau saya karena kan, ini ya masih maju mundur 50-50 lah gitu kan. Iya, Separuh kerja, separuh menjadi masuk ke dunia entrepreneurship itu tadi. Ini kalau dibahas lebih panjang bisa sampai sore bahkan menutup gitu, karena menarik teman-teman, benar-benar menarik. Karena ternyata ternak itu juga nggak cuman breeding, nggak cuman fattening, atau nggak cuman milking, ya kan? Nggak cuman juga kita ngasilin produk yang buat contesting gitu, kontes kan gitu, kayak itu kan ada juga itu. Ternyata itu sangat luas, dari pakan, urin, kotoran, apapun bisa ternyata. Bahkan dagingnya itu juga bisa kita olah mungkin buat akikah atau korban atau semacamnya ya kan. Tapi itu nanti pembahasannya jadi sangat luas. Tapi pada intinya kita bertiga sepakat bahwasanya beternak bisa menjadi sebuah pekerjaan utama. Oke, mungkin sekian untuk ngobrol santai konten diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Hartono Farm, kandang gesang, dan juga berkah Gusti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.